Halo semua, kembali lagi bersama gue Frantino Matthew Tagaol. Di video kali ini kita ngobrol santai aja. Jadi sekarang tuh gue pengen ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah gue kumpulin dari Instagram. Jadi buat lo yang masih punya pertanyaan atau masih bingung mengenai diet, olahraga, atau health and fitness, lo boleh banget follow Instagram gue Frantino Matthew, karena di sana gue sering banget ngepost story dan gue ada stiker pertanyaannya. Dan ke depan gue bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan tertentu menggunakan video YouTube biar penjelasannya lebih gampang. Dan gue akan ngejelasin dengan bahasa yang paling simple biar kita semua bisa paham. Sebelum kita masuk pembahasan yang lebih dalam, lu boleh banget like, share, dan subscribe channel YouTube gue biar kedepannya lu gak ketinggalan video-video yang lain. Oke, disclaimer ya, jadi gue akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan pengetahuan-pengetahuan yang memang sudah gue kuasai. Jadi kalau misalnya lu punya koreksi, lu boleh tulis di kolom komentar. So, biar gak nunggu lama, kita langsung jawab ke pertanyaan yang pertama. Bang, kenapa dada gue kok besar sebelah ya? Karena waktu itu kena bola dan sebelumnya itu sama bang. Oke, ngomongin soal dada besar sebelah, berarti kita bisa bilang kayak muscle imbalance ya. Muscle imbalance atau ototnya besar sebelah atau kecil sebelah itu adalah hal yang normal guys. Gue bisa bilang kayaknya 90% manusia di bumi ini ototnya tuh akan gak seimbang kiri kanan. Karena ya kita memang kalau beraktivitas kan ada dominan nih. Lu dominan pakai sisi kanan atau sisi kiri. Contoh kayak lu buka tutup pintu lebih sering pakai tangan mana, lu nulis tangan mana, ngangkat barang pakai tangan kiri atau kanan. Dan itu akan menyebabkan muscle imbalance atau ototnya akan besar atau kecil sebelah. Dan itu hal yang normal, jadi lu gak usah khawatir. Tapi untuk kasus ini kalau kena bola, menurut gue sih kayaknya gak ada pengaruhnya. Tapi kalau misalnya memang bener gara-gara kena bola, ya lu mungkin bisa periksa ke dokter. Atau bisa jadi ini cuman sugesti doang. Kayak sebetulnya tuh dari dulu emang udah beda sebelah gitu, udah besar sebelah. Cuman gara-gara kena bola, lu baru notice tuh, anjir ternyata gede sebelah nih. Jadi itu akan membuat asumsi bahwa kayaknya ini besar sebelah gara-gara kena bola deh. Tapi gue gak tahu juga ya, mungkin lu bisa lebih pastinya periksa ke dokter. Karena ya biasanya dokter yang paling tahu jawabannya. Tapi kalau masalah imbalance kayak misalnya otot lo ada yang besar atau kecil sebelah, itu hal yang normal. Jadi kalian gak usah khawatir, gak usah kayak sisi yang kecilnya lu lebihin repetisi olahraganya atau lu lebihin bebannya, itu gak usah. Apalagi buat lo yang emang niat ngebentuk otot, seiring berjalannya waktu saat otot lo mulai terbentuk, itu makin gak kelihatan lagi. Jadi ya bisa dibilang otot besar sebelah itu normal. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Bener gak bang katanya gym bikin kelamin pria kecil? Ini sih jelas-jelas salah. Cuman memang saat orang nge-gym itu akan terlihat rudalnya itu semakin kecil. Kenapa? Sebetulnya bukan mengecil. Yang bikin dia terlihat mengecil adalah karena saat olahraga paha lu akan semakin besar misalnya, terus badan lu juga semakin besar, dan ukuran rudal itu tidak akan berubah. Jadi itu akan membuat asumsi bahwa rudal lu tuh mengecil, padahal nggak mengecil. Cuman badan lu yang bagian lainnya itu semakin besar, jadi kelihatannya kayak mengecil. Begitu juga kayak orang gemuk. Kenapa orang gemuk banyak yang dibilang rudalnya kecil? Karena apa? Karena ketutupan lemak, padahal mah ukurannya segitu-segitu aja. Terus saat dia kurus, dia merasa bahwa gila semenjak gua kurus, rudal gua membesar. Sebetulnya nggak membesar, cuman karena badan lu mengecil, rudal lu jadi semakin keluar, semakin nonjol, yang ngebuat kayak kesannya membesar. Padahal mah sama aja, ukurannya segitu-segitu aja. Jadi buat tuh cowok-cowok yang takut nge-gym karena takut rudalnya mengecil, ya nggak usah khawatir karena rudal lu tidak akan berubah ukuran. Bahkan dengan lu nge-gym, terutama lu rutin leg day, itu bisa meningkatkan performa lu di ranjang cuy. Jadi kesimpulannya, jawaban untuk pertanyaan ini, nge-gym bikin kelamin pria mengecil, itu salah. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Latihan tanpa mikirin pola makan, apakah badan bisa jadi? Oke, jadi perlu gue ingetin lagi ya bahwa pola makan itu perannya 80%. Jadi buat kalian nih yang pengen diet atau pengen ngebentuk otot, pengen gedein otot, pola makan itu perannya 80%. 20% sisanya itu baru olahraga dan recovery atau istirahatnya. Jadi kalau misalnya lu mengorbankan pola makan, yaitu lu kayak sama aja kayak menghambat 80% proses lu untuk membentuk badan. Yang jelas itu bakal susah banget. Tapi kalau dari pertanyaan ini agak rancu ya, tanpa mikirin pola makan. Karena terkadang ada orang yang dia tuh gak mikirin pola makan, dia kayak makan apa yang ada di rumahnya, padahal yang dimakan ternyata bagus. Tanpa dia sadari, makanan dia tuh sebetulnya mensupport progres dia untuk membentuk otot. Padahal dia ngerasanya makannya asal-asalan, padahal mah sebetulnya bagus. Jadi kuncinya adalah 80% pola makan, 20% sisanya itu baru olahraga dan recovery-nya. Soal nutrisi, lu bisa browsing sendiri lah, bagusnya seperti apa. Jadi kalau misalnya lu pola makannya asal-asalan, itu bakal susah banget untuk membentuk badan. Sampai sini paham ya? Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Bang, kalau bulking bagusnya ngangkat beban di beban ringan atau berat, dan mainnya di repetisi berapa? Oke,
Jadi buat kalian yang belum tahu, bulking itu adalah sebuah fase ya, fase dimana lu tuh pengen meningkatkan massa otot lu. Dan massa otot naik, udah pasti berat badan naik. Dan bulking itu kuncinya sama, kembali lagi kayak pertanyaan sebelumnya, di pola makan. Pola makan perannya 80%, jadi kuncinya kalau bulking adalah lu harus makan yang lebih banyak, atau bisa dibilang surplus kalori. Misalnya lu biasa makan 2000 kalori, ya lu makan jadi 2300 atau 2500 lah. Terus kalau ngomongin ngangkat beban, udah pasti beban yang lebih berat daripada sebelumnya, atau bisa dibilang kayak progressive overload. Dan lu utamakan juga gerakan-gerakan compound movement kayak squat, deadlift, atau bench press. Compound movement tuh gerakan-gerakan yang melibatkan lebih dari satu persendian. Jadi utamanya tuh compound movement, secondary-nya baru isolation movement. Contoh kayak bicep curl, lateral raise. Pokoknya gerakan-gerakan yang cuma menggunakan satu sendi. Kalau soal main di repetisi berapa, biasanya sih saat naikin beban repetisinya akan nurun. Biasa di bawah 10 tuh, sekitar 6-7 repetisi. Karena ya kemampuan lu cuma bisa ngangkat segitu kan. Makanya lu sesuaiin aja di beban berapa yang lu kuat ngangkat, repetisinya tuh 6-8 repetisi. Misalnya lu ngangkat beban kuat bisa sampai 15, lu kurangin lagi sampai lu kuatnya cuma 6-8 repetisi. Mudah-mudahan lu paham ya penjelasan gue di sini ya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Sebulan nggak nge-gym otot nyusut. Kalau sebulan nggak nge-gym itu udah pasti otot nyusut, dan itu yang gue alamin kemarin. Kalau misalnya kita nggak nge-gym seminggu itu masih nggak apa-apa lah ya. Paling ya performa lo turun dikit lah. Cuman kalau 1 bulan itu udah pasti otot nyusut. Dan yang gue inget kalau 1 bulan kita nggak nge-gym sama sekali, nggak olahraga sama sekali, itu bisa dibilang kayak 10% massa otot kita tuh akan berkurang. Dan pengalaman gue sih yang gue rasakan juga begitu ya. Gue kayak 1 bulan nggak nge-gym sama sekali. Pas gue nge-gym bener-bener kayak orang mulai dari nol lagi. Gue harus mengurangi sekitar 50% intensitas olahraga gue dari sebelumnya. Dan untuk balik lagi ke intensitas yang sebelumnya, yang dulunya gue masih rutin nge-gym, itu butuh waktu 2-3 bulan. Istilahnya untuk step by step balikin ke yang kayak dulu lagi. Jadi buat lo yang skip gym sekitar 1 bulan, itu udah pasti ototnya bakal menyusut. Cuman nggak nyusut yang langsung kecil kurus gitu, nggak juga. Seperti yang gue bilang tadi, paling berkurang sekitar 10%. Jadi ya kalau lo nggak punya alasan yang begitu kuat untuk berhenti nge-gym, ya jangan berhenti nge-gym lah. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Bang, apa benar kalau kita nge-gym di umur yang masih muda atau SMP pertumbuhan kita terhambat? Ini jawabannya sih udah jelas salah ya. Karena gue udah ngomong berkali-kali sebetulnya, entah itu di YouTube, entah itu di Instagram atau di TikTok, bahwa nge-gym di umur masih muda atau SMP itu menghambat pertumbuhan itu hoax. Ini gue asumsikan pasti pertumbuhannya tuh ngarahnya ke tinggi badan ya. Karena memang gak ada hubungannya guys. Lu nge-gym dengan tinggi badan itu kayak tidak berpengaruh apa-apa. Dan memang udah ada risetnya tuh banyak banget. Yang mempengaruhi tinggi badan lu itu dari nutrisi, terus dari genetik itu paling tinggi, dan dari kebiasaan atau gaya hidup lu. Kayak lu tidurnya tuh cukup atau enggak. Kalau nutrisinya ya lu makannya tuh bagus atau enggak, protein lu tercukupi atau enggak. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi kita gak bisa nyalahin gym gitu, nyalahin olahraga, nyalahin angkat beban tuh kayak gak bisa. Contoh kayak gue nih, gue tuh baru mulai nge-gym itu di umur sekitar 20-21an. Dan dari umur 18 tinggi gue tuh udah mentok di 165. Segala usaha udah gue lakuin, entah itu renang, entah itu basket, entah itu pakai suplemen kalsium lah atau apapun itu, tinggi gue emang gak nambah lagi. Kayak emang udah takdir gue aja, genetik gue aja 165. Jadi kesimpulannya, pertanyaan ini nge-gym itu memperhambat pertumbuhan itu hoax atau salah. Next. Bener gak sih bang kalau kardio setelah angkat beban membakar lemak atau kalori lebih banyak? Sebetulnya gini ya, ini sih gue masih kurang begitu paham. Tapi waktu itu gue pernah main ke tempat gymnya Om Adera, dan Om Adera itu bilang kalau lu angkat beban dulu baru kardio itu akan membakar lemak lebih banyak. Kenapa? Karena saat lu angkat beban, energi yang dipakai untuk mengangkat beban itu diambil dari kalori yang dihasilkan oleh gula. Nah saat lu mulai kardio itu akan menggunakan kalori yang dihasilkan dari lemak. Jadi kayak waktu lu olahraga angkat beban itu pakai gula, terus kardio itu akan ngebakar lebih banyak lemak. Tapi soal seberapa intensitas olahraga angkat beban dan kardionya, soal detailnya berapa, gue kurang paham. Jadi untuk pertanyaan ini, berdasarkan yang gue tahu dan dikasih tahu sama Om Adera sih ya benar, kardio habis angkat beban itu akan membakar lebih banyak lemak. Jadi buat kalian yang mungkin mau cobain metode ini, bisa kalian lakuin tuh. Next ya, bahas detail tentang kreatin bang, mulai dari manfaat, mitos negatif soal kreatin dan lain-lain. Oke, jadi kreatin itu bisa dibilang kayak sebuah asam amino alami ya. Karena di badan kita pun sebetulnya ada kreatinnya guys. Begitu juga dengan bahan-bahan makanan. Contohnya kayak daging-dagingan itu biasa ada kreatinnya. Cuman kadarnya sedikit banget. Kayak 5 gram kreatin itu setara dengan 1 kg daging sapi. Maksudnya jumlah kreatinnya ya, bukan proteinnya, tapi kreatinnya. Istilahnya kreatin itu kayak berperan untuk ATP di otot lo. ATP itu kayak kemampuan otot lo gitu ya. Jadi kalau misalnya kreatinnya tinggi,
ya kemampuan otot lu atau ATP di otot lu juga meningkat. Maksudnya kayak kinerjanya tuh lebih maksimal. Jadi manfaat dari kalau lu konsumsi suplemen kreatin itu adalah untuk memaksimalkan kinerja otot lu waktu lagi ngangkat beban. Fokusnya tetap angkat beban. Istilahnya nih, kita kalau ngangkat beban itu kan gunanya adalah untuk ngerusak sel-sel otot lu kan. Nah, si prokreatin itu kayak membantu memperparah kerusakan ototnya itu. Nanti saat ototnya rusak baru diisi sama sel-sel otot baru yang diambil dari protein. Nah, jadi ini biar kalian gak bingung juga, kreatin dan protein itu punya tujuan yang sama tapi perannya berbeda. Kreatin itu gunanya untuk merusak, si protein gunanya untuk ngisi sel-sel otot barunya. Karena masih banyak orang yang bingung kayak gunanya kreatin tuh apa kalau misalnya kita masih butuh protein. Begitu juga sebaliknya, gunanya protein apa kalau kreatin bisa naikin massa otot. Jadi mereka punya tujuan yang sama, cuman perannya berbeda, cara kerjanya berbeda. Kalau soal mitos negatif soal kreatin udah pasti banyak ya. Nggak usah ngomongin kreatin deh, kita ngomongin nge-gymnya aja. Orang udah banyak yang bilang nge-gym tuh nggak bagus buat tulang lah, nggak bagus buat pertumbuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau mitos negatif soal kreatin, ya pasti lu banyak denger kan, kreatin tuh bikin penyakit ginjal atau apapun. Ya kreatin bisa jadi masalah kalau lu mengonsumsi yang berlebihan. Sedangkan kreatin juga dianjurinnya kan satu hari cuma 5 gram. Nggak ada yang maksa lu untuk satu hari satu toples gitu, nggak ada. Kalau lu satu hari cuma mengonsumsi 5 gram itu aman, sama sekali aman, nggak akan ada masalah apapun. Karena memang sudah ada risetnya, sudah ada uji klinisnya bahwa kreatin itu memang sangat-sangat aman untuk dikonsumsi. Jadi kayak lu nggak usah khawatir kayak takut kena ginjal lah atau takut apalah. Rata-rata sih orang bilangnya kena ginjal ya. Dan menurut gua nggak adil aja. Lu ngonsumsi kreatin satu hari 5 gram tuh kayak waduh nggak mau gue nanti kena ginjal, tapi lu rela tuh makan gula beratus-ratus gram per hari tanpa takut kena diabetes. Nggak fair menurut gue. Jadi ya kreatin itu aman dikonsumsi dan manfaatnya pun lumayan bagus. Jadi kalau lu masih ragu, ya jangan ragu lagi. Nah udah habis guys. Jadi itu dia 8 pertanyaan yang udah gue jawab. Semoga jawaban gue ini bisa bermanfaat buat lu. Dan kalau misalnya lu pengen berbagi ke teman-teman lu juga itu boleh banget. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube gue biar kedepannya lu nggak ketinggalan sama video-video gue lainnya. Dan lu juga boleh banget follow Instagram gue. Di sana lu bisa nanya ke gue soal health and fitness, diet atau olahraga. Dan di sana gue lebih sering nge-share tips di story gue. Makasih banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa jadi manfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Thank you.